Maksudnya biar satu aja biar suara Prof masuk. Mau Diego atau aku boleh? Aku aja. Oh ya udah, oke. Di Prof, bimbingan Prof. Iya, bimbingan saya gimana? Baiklah, saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dosennya. Betul, betul. Ya, kok nggak ada orang gitu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Putri. Sami-sami, Prof. Dan juga Mustia dan Diego pada siang hari ini. Pada hari ini kita akan melakukan seminar hasil untuk Saudari Konita Nuri Salama dengan judul tesisnya adalah analisis kesintasan faktor kematian pasien tuberkulosis sensitif obat selama masa pengobatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Untuk selanjutnya, Konita bisa mempresentasikan dalam waktu paling lambat 30 menit ya. Kemudian kita akan melakukan tanya jawab. Silakan. Baik, Prof. Izin untuk share screen, Bu Putri dan teman-teman oponen. Baik, mohon izin sebelumnya apa sudah terlihatkah slide-nya di Zoom? Sudah terlihat. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof, Bu Putri, dan teman-teman oponen semua. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir pada seminar hasil saya hari ini. Adapun judul penelitian saya yaitu analisis kesintasan faktor kematian pasien tuberkulosis sensitif obat selama masa pengobatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Untuk outline-nya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konsep, definisi operasional hipotesis, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, serta lampiran. Berikut merupakan pendahuluan. Secara global, pada tahun 2022, di seluruh dunia terdapat 7,5 juta kasus TB. Dengan 94,5%-nya ini merupakan kasus tuberkulosis sensitif obat. Adapun di daerah regional Asia Tenggara, ternyata Asia Tenggara merupakan regional terbesar penyumbang kasus TB di seluruh dunia. WHO memperkirakan bahwa terdapat 4,8 juta kasus terinfeksi TB dengan 96,4%-nya merupakan kasus TBSO. Dan di Indonesia itu sendiri, ternyata Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang kasus tuberkulosis secara global setelah India. Dan diketahui dari kasus kerusuhan secara global, 10%-nya berasal dari Indonesia. Pada tahun 2022 diperkirakan terdapat 1.060.000 kasus TB dengan 98,8%-nya merupakan kasus TBSO. Adapun di DKI Jakarta itu sendiri berdasarkan Riskesdas menempati urutan kelima dengan prevalensi kasus TB tertinggi, di mana terdapat 28.533 kasus dan lebih dari 90%-nya ini merupakan kasus TBSO. Pengobatan menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan pengendalian kasus TB. Dengan dari keseluruhan hasil pengobatan ini tidak seluruhnya berhasil, terbagi menjadi 6, yaitu pengobatan lengkap, sembuh, gagal, putus berobat atau LTFU, tidak dievaluasi, dan meninggal. Adapun yang perlu diperhatikan secara lebih itu merupakan angka kematian. Kematian TB ini ternyata menjadi penyebab utama ke-13 dan penyebab kematian penyakit infeksius kedua setelah COVID-19. Dan kematian global pada tahun 2022 ini terdapat 1,3 juta jiwa meninggal akibat tuberkulosis. Dan kematian regional tuberkulosis ini mencapai 600.000 jiwa. Adapun di Indonesia itu sendiri kematian mencapai 144.000 atau sama dengan 52 per 100.000 penduduk pada tahun 2022. Dan ini merupakan angka kematian secara spesifik kasus tuberkulosis sensitif obat di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Ini dapat dikatakan sebenarnya trennya cukup fluktuatif, terdapat penurunan namun kemudian peningkatan lagi dan penurunan lagi. Angka kematian tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta itu sendiri secara umum tuberkulosis meningkat 8% dari tahun 2022 di tahun 2022 dari tahun 2021. Adapun secara spesifik angka kematian TBSO ini juga meningkat dari 3% pada 2021 menjadi 5% tahun 2022, yang mana angka kematian ini sebenarnya sedikit banyak mempengaruhi treatment sukses
Diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta ini belum mencapai treatment success rate nasional 90%. Angkanya hanya mencapai 81%. Yang mana pada dasarnya sebenarnya kematian tuberkulosis ini dapat diminimalisir dengan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kematian. Untuk rumusan masalah itu sendiri tadi, tuberkulosis masih menjadi beban penyakit baik di global, regional maupun Indonesia dan spesifik DKI Jakarta. Sementara angka kematian tuberkulosis sensitif obat terjadi peningkatan di DKI Jakarta. Pada dasarnya sebenarnya dapat diminimalisir dengan kita mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kematian tersebut. Untuk pertanyaan penelitian yaitu bagaimana dengan gambaran kematian pasien TB selama masa pengobatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, kemudian bagaimana gambaran kematian pasien berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, status bekerja, lokasi anatomi, riwayat pengobatan, komorbid DM, dan status HIV. Kemudian bagaimana pengaruh dari faktor tersebut kaitannya dengan kematian pasien TBSO. Untuk tujuan penelitian, ini kurang lebih akan menjawab dari pertanyaan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor usia, jenis kelamin, status bekerja, lokasi anatomi, riwayat pengobatan, komorbid DM, status HIV, kaitannya dengan kematian TBSO. Dan secara khusus, untuk mengetahui gambaran kematian pasien TB, mengetahui gambaran kematian sesuai dengan faktor resikonya dan pengaruh dari faktor tersebut kaitannya dengan kematian. Dan manfaat penelitian dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi 4, yaitu berdasarkan peneliti, institusi pendidikan, instansi kesehatan, dan masyarakat. Berikut merupakan rangkup penelitian. Penelitian ini berjudul analisis kesintasan faktor kematian pasien TBSO selama masa pengobatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dengan rentang penelitian Maret sampai dengan Juni tahun 2024. Adapun faktor yang diteliti yaitu mencakup usia, jenis kelamin, status bekerja, lokasi anatomi, riwayat pengobatan, komorbid DM, dan status HIV dengan analisis yang dilakukan yaitu univariat, bivariat, sehingga tahap multivariat dengan metode analisis survival yaitu Kaplan-Meier. Berikut merupakan tinjauan pustaka yang sebelumnya sudah disampaikan pada seminar proposal, mencakup definisi TB, spesifik TBSO, epidemiologi, gejala dan tanda, transmisi, diagnosis, klasifikasi, definisi pengobatan itu sendiri, tujuannya, prinsip, tahap pengobatan, kategori hasil akhir, faktor yang mempengaruhi yaitu mencakup usia, jenis kelamin, status bekerja, lokasi anatomi, riwayat pengobatan, komorbid DM, dan HIV. Ini merupakan kerangka teori yang sebelumnya sudah pernah dipaparkan juga pada seminar proposal dan sudah dilakukan revisi berdasarkan dengan saran masukan hasil dari seminar proposal lalu. Ini merupakan kerangka konsep. Berdasarkan kerangka teori, kemudian dikerucutkanlah terdapat 7 variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu usia, jenis kelamin, status bekerja, lokasi anatomi, riwayat pengobatan, komorbid DM, dan status HIV. Berikut merupakan definisi operasional yang kurang lebih juga tidak jauh berbeda berdasarkan seminar proposal. Terdapat perbedaan yaitu pada bagian event yang sebelumnya ini mencakup pasien TB yang meninggal oleh sebab apapun sebelum dan selama masa pengobatan, tetapi ini diubah hanya pada masa pengobatan saja. Kemudian untuk time event-nya itu menggunakan satuan hari. Dan untuk variabel yang diteliti, variabel independen yaitu mencakup usia, dengan kategorinya yaitu dibagi menjadi 2, kurang dari sama dengan 40 tahun dan lebih dari 40 tahun. Kemudian jenis kelamin terbagi menjadi perempuan dan laki-laki, status bekerja itu mereka yang bekerja yang tidak bekerja, lokasi anatomi yaitu TB paru dan ekstra paru, riwayat pengobatan itu pasien baru, pasien kambuh dan lainnya. Pasien lain ini mencakup pasien-pasien yang sebelumnya sudah mendapat pengobatan seperti mereka gagal ataupun lost to follow up. Kemudian komorbid DM yaitu tidak ada dan ada komorbid serta status HIV itu negatif dan positif. Berikut merupakan hipotesis penelitian. Di sini peneliti berasumsi bahwa faktor usia, jenis kelamin, status bekerja, lokasi anatomi, riwayat pengobatan, komorbid DM serta status HIV ini merupakan faktor kematian pasien TBSO selama masa pengobatan di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk metodologi penelitian, desain studi yang digunakan adalah kohort retrospektif dan populasi penelitian, populasi sumber itu seluruh kasus terkonfirmasi positif TBSO di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Kemudian lama waktunya yaitu dari Maret sampai Juni 2024. Kemudian sampel penelitian yaitu populasi eligible yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi juga masih sama seperti seminar proposal. Kemudian berdasarkan perhitungan sampel yaitu terdapat minimal sampel 262 sampel dengan berikut merupakan tabel perhitungan rinci dari setiap kategorinya dan sudah dikalikan 2 pada setiap kelompok dengan penambahan estimasi dropout sampel 10%. Tadi 262 sampel minimal. Kemudian di pengolahan data yaitu ekspor data, data coding, data editing, dan cleaning data, serta metode analisis yang dilakukan yaitu analisis
univariat, bivariat, dan multivariat. Berikut merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisa setelah seminar proposal dan data terkumpul. Ini merupakan gambaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan rentang waktu Maret sampai Juni tahun 2024 menggunakan data sekunder SITB, formulir 03 TBS Pasien. Dan ini merupakan alur pemilihan sampel pasien TBSO. Di awal terdapat 46.236 pasien, di mana ini merupakan pasien terkonfirmasi positif tuberkulosis sensitif obat di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian peneliti menerapkan kriteria inklusi, di mana mereka yang terkonfirmasi TB, kemudian lebih dari 14 tahun, dan terdapat hasil akhir pengobatannya, hasil akhir diperoleh itu adalah 38.124. Dan dari sini kemudian peneliti menerapkan kriteria eksklusi berdasarkan status akhir pengobatan yang gagal, lost to follow up dan tidak dievaluasi, tidak diketahui status DM, HIV, lokasi anatomi, dan riwayat pengobatannya, sehingga di sini diketahui bahwa populasi eligible dalam penelitian ini sebesar 19.088 pasien, di mana populasi eligible ini merupakan seluruh sampel penelitian, dan seluruh sampel penelitian ini mengikuti serangkaian penelitian hingga akhir. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk loss to follow up maupun withdrawal dalam penelitian ini adalah 0 atau 0%. Dari 19.088 pasien, kemudian sebesar 4,5% yang merupakan event, atau sebanyak 854 pasien meninggal, dan 95,5% merupakan sensor, atau 18.234 pasien ini sembuh atau pengobatannya lengkap. Berikut merupakan hasil dari distribusi kasus tuberkulosis sensitif obat berdasarkan faktor kematian di Provinsi DKI Jakarta. Ini diketahui tadi bahwa proporsi kejadian kematian di Provinsi DKI Jakarta itu 4,5%. Adapun proporsi kematiannya ini berdasarkan faktor risiko ini lebih besar pada mereka yang berusia lebih dari 40 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan justru mereka yang bekerja proporsinya lebih besar, kemudian lokasi anatominya TB paru, kemudian pasien kambuh dan lainnya memiliki komorbid DM, serta status HIV-nya positif. Adapun proporsi terbesar kematian ini berdasarkan faktor status HIV. Dan berikut merupakan gambaran kejadian kematian pasien TBSO secara keseluruhan, bahwa selama 696 hari pengamatan, probabilitas cumulative survival itu mencapai 90,1%. Adapun probabilitas kematiannya ini kurang dari 25%. Diketahui juga bahwa lebih dari 50% populasi ini berhasil survive dari kematian, baik pada tengah hari lama pengobatan, yaitu 170, maupun pada rata-rata hari pengobatan, yaitu 194 hari. Dan laju kematian pasien TBSO di Provinsi DKI Jakarta itu mencapai 3/10.000 orang hari. Untuk gambaran kejadian kematian pasien berdasarkan usia, diketahui bahwa probabilitas cumulative survival lebih besar pada mereka yang usianya kurang lebih dari sama dengan 40 tahun, yaitu mencapai 91,41%. Adapun uji Lockreng menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan antara kedua kategori tersebut, dan laju kematian pada populasi berisiko mencapai 4/10.000 orang hari. Berikut merupakan berdasarkan jenis kelamin, bahwa perempuan memang memiliki probabilitas cumulative survival yang lebih besar dibandingkan dengan yang laki-laki. Uji Lockreng pun juga menunjukkan hasil demikian, bahwa memang terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Dan laju kematian pada populasi berisiko mencapai 3/10.000 orang hari. Berikut berdasarkan status bekerja, justru pada mereka yang tidak bekerja, itu probabilitas cumulative survival lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja. Akan tetapi, uji Lockreng menunjukkan bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan signifikan antara probabilitas dari kedua kategori tersebut. Dan dilihat bahwa laju kematiannya pun juga tidak berbeda jauh. Ini berdasarkan lokasi anatomi, pada pasien dengan TB paru pun juga survivalnya lebih besar probabilitas ya, dibandingkan dengan mereka yang TB paru, tadi TB ekstra paru lebih besar daripada TB paru. Akan tetapi uji Lockreng juga menunjukkan bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan antara kedua kategori tersebut. Dan hal tersebut juga tersebut sejalan dengan laju kematian pasien antara dua kategori tersebut. Berikut merupakan gambaran kejadian kematian berdasarkan riwayat pengobatan. Ini diketahui bahwa mereka yang pasien baru itu lebih besar probabilitas cumulative survival dibandingkan dengan pasien yang kambuh. Dan begitu juga dengan uji Lockreng menunjukkan perbedaan antara keduanya. Adapun laju kematian ini dapat diketahui bahwa ternyata hampir 3 kali lipatnya pada mereka yang berisiko dan tidak berisiko, yaitu 7 dibandingkan dengan 2. Kemudian ini berdasarkan komorbid DM.
bahwa mereka yang tidak memiliki komorbid DM ini probabilitas kumulatifnya lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki komorbid DM. Uji Lockrand pun juga menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan signifikan. Adapun untuk laju kematiannya memang lebih besar pada mereka yang memiliki komorbid DM. Ini berdasarkan status HIV, bahwa jelas bahwa pasien yang tidak memiliki negatif HIV itu lebih besar kumulatif survivalnya dan berbanding sangat jauh dengan pasien positif HIV. Sejalan dengan uji Lockrand test dan laju kematian pun mencapai 4 kali lipat antara kedua kategori tersebut. Berikut merupakan hasil dari probabilitas kumulatif survival secara keseluruhan dan dirangkum menjadi satu. Ini merangkum dari penjelasan sebelumnya dan diketahui yang probabilitas kumulatif survival terendah yaitu terdapat pada pasien positif HIV. Berikut merupakan uji asumsi proportional hazard. Diketahui bahwa faktor usia ini plotnya paralel dan hasil uji statistik Gov juga menunjukkan hal demikian bahwa faktor usia memenuhi asumsi pH. Begitu juga dengan jenis kelamin yang menunjukkan uji statistik juga berkata demikian. Berikut merupakan uji asumsi pH berdasarkan status bekerja dan lokasi anatomi. Untuk status bekerja itu sendiri juga menunjukkan hal yang sama, baik grafik maupun uji statistik memenuhi asumsi pH dan lokasi anatomi juga demikian. Selanjutnya ialah uji asumsi pH berdasarkan riwayat pengobatan juga menunjukkan hal yang sama. Kemudian pada komorbid DM, ini sebenarnya pada uji statistik menunjukkan bahwa memenuhi asumsi pH. Tapi memang pada bagian grafik ini dapat dilihat bahwa memang terdapat himpitan di bagian akhir. Tapi ini tidak mengindikasikan adanya titik potong, potongan, ataupun pelebaran pada akhir masa pengamatan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan status HIV juga menunjukkan bahwa variabel ini memenuhi asumsi pH. Berikut merupakan tabel rangkuman dari seluruh uji asumsi pH seluruh variabel. Dengan pertimbangan bahwa tadi pada kurva komorbid DM itu tidak terdapat potongan dan tidak terdapat pelebaran, serta uji statistik Gov yang memenuhi asumsi pH dan melibatkan sampel yang sangat besar, sehingga dalam penelitian ini seluruh variabel diasumsikan memenuhi asumsi pH. Berikut merupakan tabel analisis faktor kematian pasien tuberkulosis sensitif obat selama masa pengobatan di DKI Jakarta. Ini dapat diketahui ini merupakan hasil analisis bivariat menggunakan standar p-value 0 kurang dari 0,25. Dapat diketahui bahwa seluruh variabel di sini dapat lanjut ke dalam analisis multivariat karena p-value yang diperoleh ini kurang dari sama dengan 0,25. Sehingga dilanjutkan ke tahap analisis multivariat dan berikut merupakan sebelah kiri merupakan tabel hasil analisis full model melibatkan keseluruhan variabel. Dan diketahui bahwa setelah di-running dari seluruh variabel, terdapat dua variabel yang memang p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu status bekerja dan lokasi anatomi. Kemudian dilakukan backward elimination, di mana yang pertama dikeluarkan adalah status bekerja terlebih dahulu, baru kemudian lokasi anatomi, dan di akhir didapatkan final model atau fit model dalam penelitian ini. Sehingga faktor yang mempengaruhi kejadian kematian pasien TBSO di Provinsi DKI Jakarta yaitu usia, jenis kelamin, riwayat pengobatan, komorbid DM, dan status HIV. Berikut merupakan pembahasan untuk kematian pasien TBSO selama masa pengobatan itu sendiri diketahui bahwa proporsinya ini 4,5%. Ini sebenarnya jika dibandingkan dengan di Seoul, Korea yang sama-sama ibu kota dari Korea itu sendiri sebenarnya angka ini jauh lebih besar, tidak jauh, lebih besar dibandingkan di Seoul yang hanya mencapai 3,5%. Tapi ketika dibandingkan dengan penelitian yang ada di Finlandia maupun di Ukraine, ternyata angka ini masih jauh lebih kecil. Mereka mencapai lebih dari 10%. Adapun laju kematiannya juga menunjukkan demikian bahwa di Provinsi DKI Jakarta ini dibandingkan penelitian lain memang masih cukup lebih kecil. Tetapi masih belum mencapai target internasional yang diterbitkan oleh WHO bahwa target kematiannya itu hanya 0,1 per 100.000 penduduk. Jadi baik di DKI Jakarta itu sendiri ataupun penelitian lainnya itu memang belum mencapai target global dari WHO. Dan probabilitas cumulative survival juga cukup besar, 90% dibandingkan dengan penelitian lainnya. Adapun proporsi kematian lebih besar pada mereka yang berisiko. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian di negara lainnya. Berikut merupakan hubungan usia dengan kematian pasien TBSO, bahwa pasien yang usia lebih dari 40 tahun 2,2 kali lebih besar terhadap kematian selama masa pengobatan. Biasanya ini dikaitkan dengan penambahan usia ini biasanya
sejalan dengan penurunan fisiologi secara umum dan dikaitkan juga dengan penurunan imunitas tubuh, terjadinya suatu penyakit atau penyakit penyerta seperti komorbid DM, kemudian PJK, hipertensi, dan penyakit lainnya memang meningkatkan risiko kematian. Berikut merupakan hubungan jenis kelamin dengan kematian pasien TBSO. Diketahui bahwa pasien laki-laki ini berisiko 1,2 kali besar terhadap kejadian kematian. Sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan di RSUD Cilegon bahwa memang perempuan ini lebih minim untuk mengalami kematian, gagal berobat, dan lost to follow up dalam masa pengobatan. Kemudian dikaitkan juga dengan perilaku-perilaku yang biasanya proporsi lebih banyak pada laki-laki. Kemudian status bekerja dan kematian pasien TBSO ternyata menunjukkan tidak berhubungan antara keduanya. Sementara penelitian lainnya itu menunjukkan adanya hubungan karena dikaitkan dengan faktor status bekerja ini mempengaruhi seseorang dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Dikaitkan juga dengan pendapatan yang mereka dapatkan itu biasanya cenderung membuat mereka lebih ingin mendapatkan pengobatan dibandingkan mereka yang pendapatannya minim. Tapi ternyata penelitian ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena biasanya mereka yang bekerja di DKI Jakarta itu lebih banyak jam waktu kerjanya dan remote. Walaupun di rumah pun mereka juga bekerja gitu. Sehingga mungkin itu bisa saja menimbulkan perilaku pengobatan yang kurang baik dan berisiko kematian. Kemudian untuk lokasi anatomi juga ternyata menunjukkan tidak terdapat hubungan antara keduanya. Adapun penelitian lainnya itu justru mengatakan bahwa ternyata TB ekstra paru itu lebih berisiko terhadap kematian karena dikaitkan dengan perkembangannya penyakit penyerta berhubungan dengan lokus dari TB ekstra paru itu sendiri atau tingginya risiko kematian pada lokus TB ekstra paru seperti TB meningitis. Kemudian riwayat pengobatan dengan pasien TBSO. Memang mereka yang berisiko lebih besar itu adalah mereka yang pasien kambuh atau sudah memiliki pengobatan sebelumnya. Itu erat kaitannya memang dengan riwayat sebelumnya. Cenderung mereka yang sudah menjalani pengobatan itu cenderung merasa tidak ada perbaikan, kemudian jadi tidak melakukan pengobatan secara konsisten dan meningkatkan kematian. Kemudian komorbid DM ini menunjukkan bahwa pasien dengan komorbid DM itu 1,4 kali lebih besar terhadap kematian sejalan dengan penelitian lainnya. Dan hal tersebut juga dikaitkan dengan lamanya konversi sputum, di mana lama konversi sputum juga mempengaruhi lama masa pengobatan, dan dari lama masa pengobatan itu juga menimbulkan potensi untuk adanya komplikasi dan meningkatkan risiko kematian. Dan berikut merupakan hubungan status HIV dengan kematian pasien TBSO, di mana status HIV positif cenderung berisiko 4,7 kali besar terhadap kematian. Tentunya konsisten dengan penelitian lainnya, di mana pasien positif HIV itu cenderung memiliki imun tubuh yang lebih rentan. Sehingga pemberian profilaksis kortemoxazole dan terapi ARV ini merupakan hal yang sangat penting untuk dijalani bersamaan dengan pengobatan pasien TB. Dan berikut pun merupakan simpulan dan saran. Adapun simpulannya yaitu proporsi kematian pasien mencapai 4,5%. Adapun angka tersebut lebih tinggi dibanding sebelumnya, hanya mencapai 3%. Probabilitas kumulatif survival selama 696 hari mencapai 90%. Laju kematian yaitu 3 per 10.000 orang hari. Proporsi kematian itu lebih besar pada pasien berusia lebih dari 40 tahun, pasien laki-laki, pasien mereka yang bekerja, dan lokasi anatominya TB paru, kemudian pada pasien kambuh dan lainnya, pasien yang memiliki komorbid DM dan status HIV-nya positif. Adapun faktor yang memang terbukti menjadi prediktor kematian pada pasien TBSO adalah usia lebih dari 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, riwayat pengobatannya itu pasien kambuh dan lainnya, memiliki komorbid DM, serta status HIV-nya positif. Berikut merupakan saran penelitian yang bisa diberikan kepada instansi kesehatan di sini, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Yaitu pertama, menerbitkan kebijakan bagi setiap vaskes untuk melakukan audit kematian pada pasien TBSO, kemudian menerbitkan panduan pengobatan khusus tuberkulosis sensitif obat pada pasien, terutama pada mereka yang berisiko, dan melakukan tes komorbid atau penyakit penyerta dua arah. Mereka yang diabetes mellitus, HIV, melakukan tes dua arah, kemudian melakukan pemantauan dan kontrol pengobatan vaskes dengan frekuensi sering mungkin, pengkajian ulang peningkatan standar prosedur, kemudian penggunaan profilaksis cotrimoxazole pada pasien TB HIV, kemudian melakukan pendekatan teknologi terbarukan seperti mungkin aplikasi dan lainnya, dan mempertimbangkan kebijakan ketersediaan faktor pendukung. Contohnya mungkin akses pelayanan, insentif berupa suplemen nutrisi, dan lainnya. Ini merupakan saran penelitian bagi vaskes
Seperti rumah sakit dan puskesmas, yaitu terdapat minimal satu penanggung jawab pemegang program TB. Kemudian program DOTS ini pada tingkat komunitas dan keluarga, tidak hanya pada tenaga kesehatan saja. Dilakukan monitoring evaluasi secara berjenjang hingga ke tingkat Vaskes dan Dinkes, audit, penelusuran, dan pengkajian penyebab kematian, kemudian jadwal kontrol yang lebih sering dan komunikasi dengan PMA yang lebih intens, konseling secara berkala, kunjungan rumah dan memberikan motivasi pasien secara langsung, pembekalan khusus bagi PMO pasien berisiko, kemudian menjalin kerjasama dengan komunitas TB, peningkatan tingkat kenyamanan pasien, kemudian screening dua arah penyakit. Dan berikut merupakan saran bagi masyarakat umum pasien tuberkulosis, seperti menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan gizi seimbang sesuai angka kecukupan gizi, meminimalisir gaya hidup yang merupakan faktor risiko, kemudian menjalani pengobatan dua arah yaitu komorbid dengan pengobatan TB dan rutin menjalani pengobatan keduanya. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu diharapkan penelitian selanjutnya ini dapat menyertakan variabel lainnya seperti perilaku minum obat, pendidikan, perilaku merokok, konsumsi alkohol, status gizi pada analisis lebih lanjut untuk mendapatkan fit model yang sesungguhnya. Kemudian direkomendasikan untuk dilakukan pada wilayah kerja Vaskes tertentu dengan kelengkapan data yang lebih akurat dan akses data pada rekam medis yang lebih mudah. Kemudian sebaiknya pengolah data dilakukan blending atau mungkin hipotesa penelitian tidak diberitahukan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya bias. Dan studi kohort prospektif pada wilayah kerja Vaskes tertentu juga direkomendasikan untuk menghindari bias. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dulu mau bertanya atau beri masukan, Bego? Ya, paling izin bertanya. Ya. Boleh. Pakai mic biar Bu Putri juga. Oke, apakah terdengar? Benar. Terdengar. Oke. Terima kasih untuk paparannya, Kak Sonita. Izin bertanya, Prof. Terkait paparan tadi, mengenai kerangka teori yang digunakan. Tadi kan menggunakan kerangka teori dari Evans dan Stoddard ya. Pertimbangan apa yang kakak gunakan, mengapa menggunakan kerangka teori tersebut dan menilai faktor kematian seperti itu aja sih sementara. Terima kasih. Semuanya sudah semuanya. Jadi langsung semua. Satu. Sama paling tadi kriteria eksklusi tadi ada pasien yang diketahui tanggal mulai pengobatan dan tanggal berakhir pengobatannya. Akan tetapi tidak terdapat di dalam alur alur tadi. Pemilihannya tidak digunain atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Baik. Silakan. Langsung Prof. Ya. Izin menjawab dari Diego pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan kerangka teori. Sorry. Maaf. Nggak muncul. Nah ini kerangka teori. Saya menggunakan pendekatan teori Evans dan Stoddard dengan modifikasi. Karena berdasarkan teori dari Evans dan Stoddard ini sebenarnya outcome kesehatan baik penyakit itu sendiri maupun dalam penelitian ini adalah kematian itu tidak bisa disebabkan oleh satu faktor saja atau mungkin bisa juga disebabkan oleh banyak faktor tapi tidak hanya dari hubungan masing-masing faktor itu sendiri tapi terdapat interaksi dari faktor-faktor itu sendiri. Ini dapat dilihat bahwa memang Evans dan Stoddard ini melibatkan banyak interaksi dari kemudian membuat alur terjadinya suatu outcome penyakit. Ini dari hereditas itu sendiri, lingkungan fisiknya, lingkungan sosial, internal dari individu itu sendiri, kemudian perilaku yang juga mempengaruhi biologisnya, baru kemudian nanti akan berhubungan dengan kematian pasien. Jadi sebenarnya
Dan ini tidak langsung istilahnya menjiplak dari teori Evan dan Sawyer, tapi saya melakukan modifikasi berdasarkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, faktor-faktor terbarukan yang memang kemudian ditemukan menjadi penyebab kematian TBSO. Jadi berdasarkan hal tersebut, kemudian saya kurang lebih meramu ya faktor-faktornya, sehingga ketemulah kerangka teorinya memang seperti ini dan menyebabkan kematian pasien TBSO itu sendiri. Ini juga sudah saya sesuaikan, panahnya itu semuanya berakhir pada kematian pasien TBSO. Kurang lebih seperti itu Diego yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah alur pemilihan sampel. Memang sebentar, alur pemilihan sampel. Ya, alur pemilihan sampel ini memang pada kriteria eksklusi saya itu terdapat, saya akan mengeksklud mereka yang tidak terdapat tanggal mulai pengobatan dan akhir pengobatannya seperti itu. Tapi kemudian di sini memang tidak dimasukkan karena memang seluruh pasien itu terdapat tanggalnya dan terdapat ya baik mulai pengobatan maupun akhir pengobatan itu terdapat tanggalnya. Gitu. Makanya mungkin ini saya skip untuk memasukkannya karena memang tidak ada yang di-exclude. Nanti akan tetap saya masukkan ke dalam kriteria eksklusi ini dengan saya tulis N-nya adalah 0. Mungkin akan sama dengan yang di bawahnya yang lost to follow up dan withdrawal. Mungkin sekiranya di pengumpulan datanya ya. Betul, baik Prof. Alurnya ya. Baik Prof. Dan ini belum ditambahkan. Terima kasih Diego sudah mengingatkan sebelumnya. Mungkin ada lagi, Diego? Sudah cukup? Tidak ada lagi. Oke, selanjutnya Lucian. Baik, saya akan ada beberapa pertanyaan. Dengar? Terdengar. Kan kita sebelah. Oke. Bagi kas ini. Iya, ini lembut-lembut ya, Prof. Ayo, Yang pertama, pertimbangan apa wanita menggunakan time to event hari bukan bulan? Kan kalau TB itu kan dia minimal 6 bulan atau bisa lebih. Kemudian menyambung juga diinklusikan kriterianya selama pengobatan pada tahun 2022. Kemudian di hasil itu kamu sampai 696 hari. Itu berapa? Apakah ada jangka waktu pasti kamu melakukan follow up-nya itu sampai kapan atau bagaimana hingga sampai 696 hari. Kemudian ada pada alur pemilihan sampel setelah diterapkan kriteria inklusi dan juga eksklusi hanya mewakilkan 40% dari populasi sumber. Apakah itu dapat digeneralisasikan atau tidak? Kemudian pada analisis variat ada faktor status pekerjaan dan juga lokasi anatomi itu ya nilai HR-nya itu protektif dan rentang CI-nya itu melewati angka 1. Mengapa cenderung tetap dimasukkan ke dalam analisis multivariat? Kemudian yang terakhir pada pembahasan mengenai bias kan terdapat potensi bias informasi misklasifikasi non-diferensial. Apakah dalam hal ini mempengaruhi hasil penelitian dan bagaimana peneliti memaknainya gitu dan mengatasinya? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Gustia untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Yang pertama itu tadi time to event, betul. Time to event, ini mungkin saya balikan ke definisi operasional terlebih dahulu. Baik, time to event saya di sini menggunakan hari, tidak bulan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menggunakan bulan karena pertimbangan saya di sini adalah saya menggunakan data tuberkulosis pasien yang memang sensitif obat. Seperti yang kita ketahui bahwa rentang pengobatan pasien sensitif obat ini sebenarnya normalnya itu 6 bulan dan sesuai juga dengan rata-rata dari hasil penelitian saya itu 174 hari dan nilai tengahnya pun juga menunjukkan demikian. Memang rata-rata itu adalah 6 bulan. Jadi ketika saya berpikir ketika penetapannya bulan itu intervalnya akan sangat sempit, pendek sekali gitu. Jadi hanya 6 waktu saja seperti itu. Jadi itulah yang mungkin yang menyebabkan saya kenapa kemudian memilih time to event-nya hari gitu. Agar kemudian sebenarnya
lebih terukur saja sebenarnya pasien yang meninggal dalam satuan hari itu seperti apa gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Gusti, semoga terjawab. Semoga semoga terjawab Iya, pertanyaannya. kalau ada datanya sih nggak apa-apa ya. Iya Prof ya. Kecuali mungkin kalau TB-RO ya Prof ya, karena itu kan lama sekali pengobatannya. Bulan. Jadi makanya cenderung banyak yang menggunakannya time to event-nya bulan. Kemudian pertanyaan kedua itu kenapa kriteria inklusi ya? Itu hanya menerapkan, hanya di situ tertera bahwa mereka yang memulai pengobatan di tahun 2022. Jadi sebenarnya awalnya itu saya ingin menerapkan mereka yang memulai pengobatan dan menyelesaikan pengobatannya di tahun 2022. Berhubung juga dengan lama pengobatan pasien TBSO itu tidak terlalu lama. Gitu. Jadi sebenarnya dalam interval 1 tahun itu sebenarnya sudah cukup bisa. Tapi setelah saya lihat datanya, ternyata ketika saya terapkan seperti itu banyak sekali case yang terbuang jadinya. Jadi mereka yang baru mulai di Desember tahun 2022 otomatis tidak akan masuk dan jadinya tidak, misalkan dia event gitu ternyata tidak terukur jadinya gitu. Makanya dalam penelitian ini saya melepas untuk hasil akhirnya itu saya melepas seselesainya pasien, makanya kemudian muncullah angka 696 hari gitu mungkin karena ya itu seperti itu takutnya. Ya ada ini yang kriteria apa follow up-nya ya, Follow harus ada minimal berapa. Artinya kalau dia masuknya bulan Oktober juga nggak mungkin kan? Iya Prof. Artinya ada minimum follow up-nya gitu ya. Dia dibutuhkan dalam penelitian ini ada nggak? Misalnya sampai kapan? Misalnya sampai Juni kan? Januari sampai Juni pasien baru. Itu yang diikuti semuanya. Saya sebenarnya seluruh pasien Prof. Mereka memang yang dari Januari sampai Desember 2022 memulai pengobatan itu saya ikutkan dalam penelitian ini gitu sehingga jadi denominator itu padahal kan dia nggak bisa kita dapatkan outcome. Jadi outcome-nya melebihi dari tahun itu gitu Prof. Jadi memang mereka cuma memulainya aja tahun 2022 Prof. Jadi ini termasuk. Jadi mereka yang memulai tahun 2022 masuk dalam penelitian ini. Betul Prof. Karena memang tadi dihilangkan kalau dia event. Kalau itu iya tadinya kan saya seperti itu Prof. Ternyata ternyata saya sudah analisis kasusnya banyak sekali yang terbuang Prof. Jadi dibuang. Nah jadi kan harus dibuang ya Prof. Nah hasilnya itu tidak bisa mengukur kematian yang sesungguhnya gitu Prof. Jadi banyak sekali kasus pasien yang mulai pada tahun 2022 itu kematiannya justru dibuang karena melebihi. Ya artinya kalau dibuang dia jangan jadi sebagai denominator kan? Iya Prof. Betul. Jadi harusnya sih yang kriteria inklusinya adalah mereka yang mulai pengobatan antara Januari sampai Juni gitu ya. Oh gitu Prof. Mereka yang qualified untuk diikuti gitu. Misalkan mulainya misalkan mulai Juni Prof. Tapi selesainya itu lebih dari artinya 6 bulan dia nggak ini berarti nggak sampai event kan, dia sensor gitu kan. Kalau nggak ada outputnya mestinya kan dia sembuh gitu, atau dia mati gitu kan. Betul Prof. Tapi masa pengobatannya belum selesai Prof statusnya. 6 bulan 6 bulan itu minimal Prof. Waduh, iya Prof. Ya. Biasanya mereka bisa sampai 9 bulan atau 1 tahun gitu bisa Prof. Kalau TBSO. Jadi 6 bulan itu sebenarnya memang minimalnya aja. Iya. Paling cepat. Artinya ini kan kita harus lihat probabilitasnya kan. Artinya mereka harus mendapat kesempatan untuk kita mendapatkan apakah dia menjadi outcome atau tidak gitu kan. Iya Prof. Tapi kalau dia nggak dihitung, dibuang, artinya dibuang gitu, dia nggak ikut denominator juga kan? Iya Prof. Ikut atau nggak? Kalau di kasus ini Prof. Misalnya tadi yang masuk bulan Desember, ternyata memang meninggal gitu. Tapi kan nggak dalam betul Prof. Di kasus ini saya masukkan. Karena memang outcome-nya dimasukkan juga. Outcome-nya dimasukkan Prof. Karena begini Prof pertimbangannya. Jadi ini adalah cohort yang cohort benar-benar mengikuti 2022 gitu ya. Sampai selesai pengobatan gitu ya. Iya Prof. Ya mesti di sini dipertegas ya Prof ya. Desain penelitian baik ya Prof.
Siap, Prof. Siap, siap, Prof. Bisa disebut Siap, Prof. dinamis cohort kali ya. Baik, boleh dilanjut, Prof? Ya. Ayo, kenapa? Oh ya, oh ya, mohon maaf Bu Putri. Putri nomor satu, sorry maaf. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Tanya yang tadi. Nggak apa-apa, Po. Masih ada waktu. Mohon maaf, Putri Putri. ada nyambung. Putri tadi ada nyambung. Oh iya, mohon maaf Bu Putri. Terlalu asik. Silakan Bu Putri. Ya silakan. Ya enggak, tadi menyambung yang tadi artinya ini adalah kapan aja di tahun 2022 dan endingnya juga bisa Izin Bu kapan aja di Putri, tahun di 2022. sini belum kedengaran kalau Gustia yang buka. Tadi gue Halo? coba buka. Tanpa headset. Nah. Di sini nggak keluar ya? Ya, Dari sudah ya? situ Diego ya. Silakan Bu Putri. Ya, ya apakah saya udah nggak apa-apa, Po. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Apa saya udah terdengar, Po, di sana? Sudah ya? Dan Ya. Ini menyambung yang tadi, Prof, soal cohortnya. Berarti ini adalah dinamik cohort gitu ya. Artinya semua yang memulainya itu nggak serentak. Jadi dia bisa kapan aja memulainya tahun 2022 dan selalu diikuti sampai kepada akhir pengobatan gitu ya. Atau kapan dia kena eventnya gitu. Gitu ya. Mungkin Konita. Betul Bu Putri. Ya. Nah, itu mungkin menyambung terkait dengan itu. Em, Bisa ke alur pemilihan sampel yang tadi slide alur. Sorry itu kelebihan. Berikut. Ya. Nah, di sini ada beberapa sih yang saya mungkin perlu catat. Yang pertama adalah pada saat kita melihat kotak kriteria inklusi di samping itu dijajarkan dengan eksklusi, itu seolah-olah saya melihatnya kayak sama-sama dikeluarin gitu. Karena nggak ada tanda panahnya, kecuali kalau tanda panahnya gitu ya. Awal-awalnya inklusinya ada posisinya di sana. Yang kedua adalah definisi population eligible. Mungkin bisa dikoreksi. Sepemahaman saya adalah eligible population itu adalah populasi yang masuk ke kriteria inklusi saja. Sedangkan populasi yang masuk di keduanya, inklusi dan eksklusi, itu adalah populasi finalnya kita. Nah, kita bisa melihat respon rate-nya kita atau partisipan rate-nya kita kalau kita bandingkan populasi final kita ya dibandingkan dengan eligible-nya saja gitu. Jadi mungkin di sini Konita menyatakan bahwa eligible itu inklusi dan eksklusi. Mungkin perlu nanti dicek lagi definisi yang benar itu seperti apa. Lalu di sini kan loss to follow up em, di eksklusi. Ya, itu ada sekitar 6.000 sekian yang dieksklusi loss to follow up-nya. Lalu Konita menyebutkan bahwa loss to follow up-nya 0% di bawah. Nah, ini terkait dengan di pembahasan. Ada di kekuatan studi bahwa Konita menyatakan bahwa saya nggak punya bias missing, bias seleksi. Karena loss to follow up saya 0%. Padahal kita ya nggak bisa kita bilang kalau saya nggak punya loss to follow up 0% karena memang sudah kita eksklusi. Jadi mungkin ini perlu dilihat maksudnya dengan 0% ini apa. Mungkin saya yang salah tangkap atau mungkin maksudnya apa gitu karena nggak akan ketemu kita 0% loss to follow up karena sudah dieksekusi di awal di studi ini. Itu lalu sama kaitannya dengan sampling ini alurnya saya menghitung bahwa dari pasien yang memenuhi kriteria inklusi tadi yang eligible population ya 38.000 sekian itu kalau dikurangi dengan kriteria eksklusi yang 5 poin itu hasilnya saya 2 kali nyoba 190.000 ya 190.086. Sedangkan Konita di sini 190.8. Ya, ya. Kita beda 2 nih. Nah, saya cek di hasil Konita tuh pasiennya tetap 190.88. Nah, siapa kira-kira 2 ini yang masuk yang coba minta tolong dicek lagi. 2 ini siapa? Mungkin itu untuk yang pemilihan sampel. Mungkin bisa direspon dulu yang ini. Izin saya merespon dari yang untuk follow up terlebih dahulu sebenarnya.
Mungkin suaranya agak kurang dengar saya, maaf. Izin Uh, terdengar tidak ya? ya udah. Ya, mungkin saya merespon dari yang lost to follow up terlebih dahulu. Sebenarnya itu maksud saya lost to follow up itu adalah sebenarnya pasien tuh nggak ada yang mangkir. Jadi mereka yang memang eligible ini kan mereka yang memang kita mau ukur adalah pasien yang memang status akhir pengobatannya itu udah pasti sembuh, pengobatan lengkap dan meninggal gitu. Tapi apakah dari pasien itu kemudian ada yang mangkir atau tidak? Sebenarnya seperti itu, Bu Putri. Saya pertimbangkan karena kalau Bung Gordis cohort itu memang di eligible itu kita harus mengukur terus to follow up-nya berapa gitu. Jadi makanya saya cantumkan. Tapi mungkin kalau membuat rancu eh, bisa saya hapuskan mungkin atau nanti coba eh, Artinya artinya yang 6.373 itu lost to follow up yang seperti itu apa? hasil Apakah ada hasil beda? akhir pengobatan. Jadi itu hasil akhir pengobatan pasiennya Bu Putri. Kan hasil akhir pengobatan pasien TBSO itu ada 6 ya Bu. Sembuh, gagal, pengobatan lengkap, lost to follow up, pindah atau tidak dievaluasi, kemudian meninggal. Nah, di sini saya hanya membandingkan mereka yang meninggal dan pengobatan lengkap serta sembuh agar apple to apple ketika dibandingkan. Jadi memang awal mereka tidak masuk ke dalam penelitian saya. Yang lost to follow up itu mereka um, sebenarnya tidak ketika dibandingkan populasi eligible itu sebenarnya mereka tidak masuk. Jadi lost to follow up yang saya maksud ada dua di sini. Itu lost to follow up hasil akhir pengobatan TB di atas dan lost to follow up sampel yang mengikuti penelitian sampai akhir masa penelitian. Seperti itu, Bu Putri. Nah, secara definisi apakah sama kalau lost to follow up yang hasil akhir pengobatan ini termasuk tidak mangkir juga atau berbeda definisinya sama yang lost to follow up di apa mangkir tadi? Eh, Sebenarnya berbeda ya, Bu. Karena em, dua hal yang berbeda, Bu. Izin, saya juga bingung. Karena Karena sepemahaman saya, lost to follow up di SCTB itu salah satunya juga mangkir, nggak ada informasi, ya betul betul. tidak nggak kembali berobat tanpa ada informasi, termasuk ke kayak pindah domisili yang apa tidak melapor gitu. Iya. Em, Ah, Sebenarnya saya coba menjadikan konten ini ketika dijadikan prospektif, Bu, izin. Jadi kan lost to follow up hasil akhir pengobatan pasien jelas sudah tidak masuk. Nah, terus kemudian kita ke populasi eligible. Dari situ kemudian diikuti pasien yang hasil akhirnya nanti pasti sembuh, pengobatan lengkap ataupun meninggal. Nah, tapi kemudian ada pasien yang dari awal ini dia mengikuti, ternyata ada beberapa pasien yang dia memutuskan untuk nggak ngelanjutin pengobatan deh, gitu Bu. Maksudnya dia, dia kan sudah artinya pasien yang tadi kalau dia gini, kalau dia udah lost to follow up di awal, dia nggak akan ada pengobatan sembuhnya. Kecuali gini, saya kecuali bingung kalau dia ada jeda. aja, Bu. Ya, kecuali kalau dia ada jeda. Misalnya gini, pasiennya ada apa awal pengobatan sama akhir pengobatan. Tapi di tengah-tengah dia nggak punya ini ada 2 atau 3 follow up yang dia menghilang. Nah, itu definisi. Nah, mungkin itu maksudnya kali ya. Dia punya dua-duanya tengah-tengah. Jadi mungkin itu yang saya pikir tadi loh, pastinya 0% karena sudah dikeluarin waktu yang mangkir gitu. Jadi maksudnya 2 hal yang berbeda, artinya dia punya pengobatan awal sama akhir dia punya informasi, tapi dia tidak bisa di follow up di tengah-tengah, misalnya 3 kali 4 kali tidak berobat gitu ya, terus dia lanjutkan pengobatan, makanya ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Nah mungkin mungkin itu kali bedanya. Saya baru agak nangkep. Jadi artinya em, di sini kayaknya perlu didetailin di metodologi. Karena tadi saya pikir ya pasti nggak akan dapat ya loss to follow up yang kita maksud kalau ya Labelnya sama ya, Bu, ya. Sama follow up. ya Nanti akan saya ya maksudnya. Siap. ya oke. Jadi artinya kalau di sini tidak diketahui status, itu artinya status outcome.
yang misalnya di kriteria eksklusi ini Prof tidak diketahui status outcome kan? Tidak diketahui ada tidak status dari oke. Kalau yang itu yang hasil akhirnya gagal lost to follow up bilangnya juga iya Prof. Kenapa? Karena Pertimbangan saya sudah dulu ternyata faktor yang menyebabkan kematian itu sama dengan faktor yang menyebabkan resiko. Takutnya bias nggak ngupain. Oke, ya itu ada di literasi inklusi di sini. Itu di sini ya. Sudah ada. Eksklusinya sudah di bab 4. Dan ini dihapus saja ya. Bikin bingung ya, Prof. Maaf, Prof. Kemudian udah ya. Jumlah yang tadi yang mungkin izin Bu Putri, sepertinya di tadi kriteria tidak. Jadi yang akhir itu adalah sesuai dengan penelitiannya juga dan sesuai dengan data. Ini jadi saya penelitian alur ini sebenarnya ini saya rangkuman dari buku tulis saya. Mungkin ada ya yang saya ini apa masukinnya keliru betul, nanti izin saya cek kembali. ya, karena selisih 2 orang ini kalau kita lihat. Apakah memang dia ada misalnya dalam satu individu dia punya 2 kriteria, maksudnya beririsan dengan satu eksklusi dengan eksklusi lain. Nah, kalau iya itu digabung aja, jadi nggak dipisah-pisah, jadi seolah-olah kita mengeluarkan sebanyak total yang dari kriteria eksklusi itu. Oh baik. Terkait itu sebenarnya ada double individu karena dari data yang saya terima pun dilakukan planning ini memang ya, seharusnya emang 19088 ya, karena hasil yang dianalisis segitu. Lalu selanjutnya mengenai definisi kematian. Definisi kematian ini kan semua penyebab, gitu ya. Kemarin kita bahas kalau kita mau lihat detail terkait dengan kematian yang dikaitkan dengan TB, itu kita harus ngambil data lain lagi. Kalau nggak salah TB 06 apa TB 0 sekian gitu ya, dan akan memakan waktu. Nah, mungkin ini apakah sebaiknya perlu definisi ini kan terlalu bias ya. Jadi yang kecelakaan juga masuk gitu ya. Nah, kayaknya ini perlu diangkat di keterbatasan penelitian yang menurut saya belum ada tuh di keterbatasan penelitian. Jadi apakah angka ini jadi overestimate atau seperti apa? Mungkin perlu dibahas. Lalu juga, nah ini terkait dengan generalisasi. Konita membahas di keterbatasan generalisasi ya, validitas eksternal. Tapi ada beberapa yang menurut saya kayaknya unclear gitu ya, nggak begitu jelas karena makna generalisasi itu apa sih gitu. Kalau di sini saya melihat kayaknya Konita kalau homogen kesannya, kalau umurnya sama, ininya sama, itu generalisasi. Tapi coba dicek lagi apakah memang itu maknanya dari generalisasi apa enggak gitu ya. Jadi khawatirnya ada mispersepsi aja gitu terkait dengan generalisasi. Nah, mungkin disimpulan juga di bagian kesimpulan itu ya saya tidak menyarankan kasih subbab karena pada saat Konita memberikan subbab di satu tulisan harus dimasukkan ke dalam list daftar isi. Sedangkan itu kayaknya nggak cocok kalau untuk dimasukkan ke list ke daftar isi. Nah, saya juga masih melihat bahwa di simpulan itu masih menggunakan bahasa-bahasa statistik yang harusnya kesimpulan itu sudah bahasanya udah down to earth ya, udah nggak usah ngomongin angka-angka lagi gitu, udah lebih menyimpulkan dengan bahasa yang sederhana yang orang yang dari background apapun kalau baca lebih paham gitu. Jadi mungkin perlu disederhanakan lagi bahasanya karena situ masih ada angka odds ratio apa hazard ratio, ada angka confidence interval ya. Menurut saya itu nanti itu jatahnya di bab hasil. Lalu juga ya beberapa sih yang lainnya terkait dengan penulisan aja ya, seperti kayak mencantumkan tabel grafik
harusnya dilengkapi dengan keterangan eksis Y dan X-nya. Yang saya lihat yang Kaplan-Meier di situ hanya eksis X-nya aja, Y-nya nggak tahu apa. Dan eksis Y X-nya juga codingnya Konita ya sebaiknya enggak, sebaiknya memang benar-benar orang kan nggak tahu codingnya yang punya angka. Jadi misalnya di bawahnya jenis kelamin ya tulis jenis kelamin gitu. Jadi nggak usah pakai coding. Dan yang X-nya juga perlu tahu. Lainnya sih teknis ya. Saya udah kasih komentar di Word-nya, nanti saya akan kirim balik ke Konita, dan overall sih sudah diperbaiki sih dari sebelumnya. Itu aja Prof, saya pikir Ya, masukan baik, saya. terima Iya Prof, kasih. makasih banyak. Iya, memang ada macam-macam sih ya. Kesimpulan kalau saya belum karena ini tesis ya. Iya. Saya ideologi jadi lebih kuantitatif lebih kuantitatif. Jadi ya macam-macam kalau Bu Putri nggak narasi saya. Boleh. Iya. Beda masa Prof. Oh iya Prof, mungkin ada satu lagi Prof, punten Prof. Ya. Saya lupa yang di bagian saran, ada beberapa saran yang dimasukkan untuk peneliti, tapi kaitannya dengan ketersediaan data. Nah, saya pikir nggak cocok kalau misalnya data ini nggak, variabel ini nggak ada, tapi dituntut ke peneliti gitu. Saya pikir cocoknya ke SCTB-nya gitu. Ya, ada dua gitu. Baik. Jadi kayak datanya nggak ada ya penelitinya nggak bisa gitu. Jadi, ya. Makasih Putri. Ya, Prof, saya punten, saya harus segera pamit 2 menit lagi harus bikin ke yang lain. Terima kasih banyak, Prof. Maju hari Selasa enggak? Gimana, Prof? Gustia. Gustia tanggal 11, sebentar, Prof, saya cek dulu, Prof. Tanggal 11 minggu depan. Minggu depan bisa di pagi nggak apa-apa, Prof. Pagi. Prof, di jam berapa, Prof? Rencananya, Prof? Kalau di jam 12:30 sampai jam 2 itu saya nguji mahasiswa Prof. Asli. Sih, bisanya pagi. Pagi ya, Prof? Pagi Ya. di jam 10 atau jam 9 boleh, Prof? 9 aja deh. Oh ya. Boleh. Ya. Prof, ya, Prof. Makasih. Sama-sama, Prof. Makasih banyak. Sukses, Konita dan teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum. Baik. Koreksi ya, Prof. Kemudian tadi yang analisis bias itu gimana? Bias-biasnya itu, iya Prof. Izin saya mungkin mengkonfirmasi ya Prof. Yang bias ya Prof. Jadi sebenarnya itu saya menyesuaikan dengan yang kami pelajari waktu izin itu mengkoreksi. Pertama itu implikasinya ya ada konsultasi. Konsultasi itu yang mana? Konsultasi itu tidak ada sih Prof. Saya cuma menjelaskan kalau loss sekolah yang bukannya loss sekolah ya, yang itu jadi di bias izin Prof. Kalau di penelitian kohort itu saya kemudian memasukkan bahwa tidak ada bias seleksi itu karena saya menerapkan kriteria yang sama antara kelompok yang berisiko, tidak berisiko maupun kelompok outcome dan tidak outcome. Maksudnya saya tidak subjektif ketika menentukan. Jadi saya cantumkan tidak terdapat bias seleksi. Kalau yang loss to follow up itu masuknya di generalisasi ya kalau tidak salah, di generalisasi Prof, di bagian generalisasi. Enggak, artinya ini kan yang nggak diikutan ini dalam yang eligible sebenarnya kan 38.000. Iya betul Prof. Tapi ini karena dia nggak ada statusnya, kemudian akhirnya juga nggak ikut gitu untuk dianalisis. Betul Prof. Yang satu nggak, yang nomor satu nggak perlu ya. Oh iya betul Prof. Prof. 2, 3, 4, 5 ini yang menjadi harusnya diikutkan, tapi karena tidak ada informasinya nggak diikutkan. Dia seleksi ini nggak tahu.
Apakah dia lebih banyak pada yang Betul. berisiko atau tidak gitu ya. Jadi potensial kecuali apa namanya, Konita melihat apakah mereka yang tidak ikut ini karakteristiknya sama nggak dengan yang ikut gitu ya. Karakteristik, oh iya betul. Iya, karakteristik yang lainnya misalnya jenis kelamin, apa yang lain-lainnya gitu ya, umur dan semacam sama nggak? Kalau sama, maka ini kemungkinan random, tidak ada masalah, dia ikut juga, dia nggak berpengaruh gitu. Itu ya, melihat. Tapi jangan dibilang nggak ada bias seleksi, orang kita nggak ngikutin. Terlalu percaya diri peneliti. 40% nggak ikut ya. Ya, ini harus ada. Ya Prof, siap Prof. Jadi nanti di bagian bias seleksi akan saya cantumkan potensial bias seleksi itu masih ada kemungkinan terjadi. Dan juga kalau bisa dievaluasi. Gimana sih yang karakteristiknya dari mereka yang di-exclude itu? Apakah sama dengan yang semua ikutkan? Baik. Mudah-mudahan sama. Mudah-mudahan sama. Jadi di sini kita mengatakan ada kemungkinan bias seleksi, tapi pada penelitian ini sudah dievaluasi. Baik. Karakteristiknya kurang lebih sama. Iya, siap Prof. Ada ceritanya. Lalu gimana di bias informasi? Bias informasi Prof. Bias informasi ini saya sudah mencoba meminimalisir Prof dengan hal yang sama juga, dan sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, memang saya tidak subjektif ya Prof ya, ketika memang ada event yang ternyata tidak terpajang ya sudah gitu, tidak kemudian saya modifikasi gitu. Tapi kemudian potensial munculnya bias informasi ini adalah karena ini data sekunder Prof gitu. Memang ada data-data tadi, data-data missing yang di luar kendali kita, itu verifikatornya adalah pasien itu sendiri dan petugas kesehatannya di Vaskes langsung gitu. Jadi missing atau misclassified itu apa? Kalau missing ya udah namanya kan ya maksudnya memang di-exclude ya Prof. Missing sih Prof sebenarnya. Lain bukan misinformasi, bukan informasi. Kalau ketidakikutan itu kan tidak dengan bias informasi ya. Seleksinya bisa seleksi dia sendiri atau seleksi jadi informasi. Kalau informasi apa ada Kak? Sejauh saya evaluasi itu aja Prof kemarin sebenarnya. Saya tidak ada. Informasinya semua ini berasal dari ini juga Prof, datanya kan dari ya, tapi jadi enggak dipakai wawancara gitu. Oh tidak. Memang pengukuran. Kalau satu yang kemungkinan tadi apa Prof? Kematiannya. Oh ya. Nah, tapi karena itu memang ini ya apa? Ketetapan dari SITB-nya definisi operasionalnya memang. Prof, susah kan kita bisa mengatakan belum tentu gitu Mbak. Soalnya ada buktinya kan ada. Iya Prof. Nah kebetulan saya udah lihat juga bagian keterangan itu jelek banget datanya Prof. Nggak, sebagian besar tidak ada isi keterangan gitu. Jadi itu mungkin nanti bisa saya masukkan ke saran juga ya Prof ya, terkait perbaikan sistem ini gitu. Definisi operasional. Pak, ada lagi nggak? Sudah aja Prof. Tadi Bu Putri nggak apa ada yang mengenai itunya ya, dengan analisisnya ya, kalau nggak salah ya. Oh ini Gustia, iya betul Prof. Di bagian ini Prof izin bivariat pekerjaan sama klasifikasi. Ini yang mana bivariat atau bivariat Prof? Nah ini di bagian sini. Jadi memang di status pekerjaan dan lokasi anatomi, jadi nilai hazard ratio itu protektif. Kemudian rentang CI-nya pun juga melewati angka 1 mutlak. Nah, tetapi karena pertimbangannya adalah ini prediktif, yang memang cenderung lebih melihat pada nilai p-value, dan kemarin sebenarnya ini juga jadi masukan dari Bu Putri, harus di-highlight bahwa ini prediktifnya menggunakan p-value berapa. Jadi yaitu saya mempertimbangkan ternyata p-value-nya masih masuk Prof, jadi dimasukkan ke dalam multivariat. Walaupun memang di betul Prof. Iya. Ya sering kali karena ini kan 0,05 ya, yang confidence interval ini kan di set untuk 95% atau 0,05. Iya betul Prof.
sedangkan ya ini 0,25 Iya. ya, yang nggak ada Jadi yang masalah nggak sih, lihat aja di value gitu ya, karena ya, Prof. 0,25 karena 0,5 Walaupun emang di fit model juga tidak berhubungan sih. nggak masuk ya. Ada lagi? Tidak ada. Cuma yang sarannya ini ya, Iya, saran semestinya ada kaitan dengan kesimpulan ya, dengan jangan normatif gitu kan. Sarannya idealis banget ya, Prof. Yang sesuai. Iya, Prof. Tadi mengenai datanya, Siap, jelas Prof. materi itu harus jelas. Apalagi, jadi jangan normatif gitu ya. Siap, Prof. Iya, iya. Kalau memang kebijakan, tadi memang harus ada apa, dipantau gitu, memang ya betul. Lebih aplikatif gitu ya, Prof. Dan menyesuaikan saran hasil penelitian. Sudah ya. Baiklah. Itu sudah selesai. Kalau Bu Putri udah duluan ya. Kita sudah selesai. Terima kasih banyak. Ini masukannya dari Ibu dan juga Yustia. Lanjutkan lagi ya.